Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan merenungkan perikop Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, kita mendengar kisah Injil hari ini tentang sistem pembagian upah. Para pekerja merasa pembagian upah oleh tuan mereka atau tuan kebun anggur tidak adil. Karena antara yang masuk pagi, siang, dan sore diberi upah yang sama. Bagi mereka keadilan itu harus diberikan sesuai dengan lama mereka bekerja. Bagi yang masuk pagi tentu harus berbeda dengan yang masuk siang ataupun sore. Tapi para pekerja lupa bahwa mereka sepakat untuk mendapat upah 1 dinar 1 hari kerja. Atas kesepakatan itulah tuan kebun anggur memberi upah yang sama, yaitu 1 dinar untuk setiap mereka, baik yang masuk pagi, siang maupun sore hari. Kita mungkin sependapat dengan mereka yang protes. Seharusnya ada perbedaan upah antara yang pagi, siang, dan sore. Di sini letak keistimewaannya. Pembagian upah bagi Allah bukan lagi soal lama bekerja, tapi karena kemurahan hati Allah pada para pekerjanya. Ia tidak melanggar kesepakatan untuk 1 dinar 1 hari kerja. Bahwa ada yang dia beri sama, itulah kemurahan tuan kebun itu. Para pekerja lupa bahwa mereka pada awal hanyalah penganggur. Mereka tidak melihat bahwa di sanalah sebenarnya kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk mereka. Mereka dicarikan pekerjaan supaya mereka bisa hidup dengan baik. Bagi saya seharusnya mereka bersyukur karena mereka bisa bekerja. Tapi karena ego, karena ambisi, karena kebencian, dendam mereka atau kemarahan mereka, maka yang terjadilah sikap iri pada pemilik kebun anggur yang memiliki kemurahan untuk semuanya. Kita kadang seperti itu, yang protes. Kadang kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kita begitu dikuasai oleh rasa iri dan kecemburuan. Padahal Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Maka tidak mengherankan kita semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku terkasih, satu yang dilupakan oleh para pekerja adalah bersyukur. Bersyukur mereka bisa bekerja. Bersyukur mereka bisa mendapatkan uang. Tapi yang terjadi adalah mereka membiarkan sikap iri hati, marah, kecewa, menguasai hidup mereka. Iri karena kemurahan pemilik kebun anggur yang terhadap yang lain. Saya ingin mengatakan kita juga seperti itu. Kadang kita mengatakan Tuhan tidak adil, kita begitu berkuasa oleh segala macam hari. Hari ini saya ingin mengingatkan kita semua, saudaraku terkasih. Banyak persoalan yang kita hadapi, sakit dan kehilangan pekerjaan, serta orang-orang yang kita cintai. Hari-hari ini bagi saya menjadi sebuah hari yang penuh perjuangan. Saya merasakan betapa sedihnya, berapa pahitnya, betapa beratnya hidup umatku. Banyak yang kena COVID, ada juga yang meninggal, banyak yang dirawat di rumah sakit. Kadang yang saya lakukan adalah berdoa dan terus berdoa untuk mereka. Itulah cara saya mengungkapkan cinta saya untuk umat saya. Selain banyak kegiatan yang dibuat oleh gereja ini untuk mereka. Tapi sebagai imam saya selalu meluangkan waktu dalam ekaristi, dalam doa harian, dan juga bahkan kami mengadakan Zoom khusus untuk mereka yang kena COVID. Inilah tanda cinta. Bahwa kita mengalami kepahitan. Tapi percayalah, dalam setiap kepahitan itu, masih ada Tuhan yang kita harapkan. Maka kita boleh bersyukur bahwa kita tetap diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Maka saudaraku terkasih, dalam saat yang sulit seperti ini, jangan biarkan iri, cemburu, marah, kecewa menguasai hidup kita. Justru akan menambah sakit kita. Tapi kita bersyukur bahwa dalam semua pengalaman hidup Tuhan punya cara untuk kita. Mari saudaraku terkasih, belajarlah
untuk bersyukur dari waktu ke waktu untuk berkat Tuhan yang kita terima. Dan saya percaya dengan ungkapan syukur itu hidup kita akan menjadi bahagia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.